Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Di dalam pendahuluan yaitu ada laporan keuangan konsolidasi atau LKK, menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas-entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Setiap penggabungan usaha menghasilkan satu dari dua situasi berikut. Yang pertama, aset bersih dari satu atau kedua perusahaan yang bergabung ditransfer ke satu perusahaan atau merger atau konsolidasi. Tiap perusahaan yang bergabung tetap sebagai entitas legal terpisah atau akuisisi saham. Yang ketiga, masalah penyusunan LKK timbul pada situasi kedua, yaitu ada manfaat dan keterbatasan LKK. LKK merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil gabungan yang berada di bawah kendali induk perusahaan. Keterbatasan LKK yang pertama, tidak menunjukkan kinerja tiap-tiap perusahaan secara detail. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena mungkin ada kepentingan minoritas. Yang ketiga, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Lalu ada konsep pengendalian langsung, PTA memiliki 70% saham PTB. Pengendalian tidak langsung yaitu PTA memiliki 70% saham PTB, PTB memiliki 50% saham PTC, maka PTA memiliki pengendalian tidak langsung terhadap PTC. Ini contoh-contohnya ya. Gambaran umum proses konsolidasi. Yang pertama, proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari dua atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Beberapa penyesuaian dan eliminasi dilakukan untuk menyusun LKK. Yang ketiga, penyesuaian dan eliminasi tersebut dilakukan untuk akun yang terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Yang keempat, jurnal penyesuaian dan eliminasi hanyalah jurnal dalam kertas kerja konsolidasi, tidak akan dipindahkan ke buku besar sesungguhnya dalam masing-masing perusahaan. Lalu ada ilustrasi proses likuidasi. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada akhirnya tahun 2021, neraca kedua perusahaan tampak sebagai berikut. Informasi terkait PT Indah dan PT Andika. Yang pertama, PT Indah menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PT Andika. Akun investasi dicatat pada nilai buku aset bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. Yang kedua, PT Andika berutang ke PT Indah senilai 1 juta pada akhir tahun. Yang ketiga, PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta selama tahun 2021. B. Perolehan awal adalah 4 juta. PT Andika masih menyimpan persediaan tersebut pada akhir periode. Kepemilikan antar perusahaan. Yang pertama, suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangan, sehingga ekuitas PT Andika dan investasi PT Indah dalam ekuitas PT Andika harus dieliminasi.
Yang kedua, hanya saham biasa dan saldo laba PT Indah yang dilaporkan sebagai ekuitas entitas konsolidasi. Yang ketiga, jurnal eliminasinya yaitu saham biasa PT Andika di kredit 2000, saldo laba PT Andika di debit 100.000. Jadi totalnya investasi pada saham PT Andika yaitu 300.000. Piutang dan utang antar perusahaan. Yang pertama, satu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri, sehingga utang piutang harus dieliminasi. Jurnal eliminasinya yaitu utang usaha di debit 1.000 dan piutang usaha di kredit 1.000. Jadi di sini ada penjualan antar perusahaan. Yang pertama, perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut dijual atau ditransfer ke departemen atau divisi perusahaan afiliasinya. Yang kedua, nilai persediaan harus dikembalikan pada biaya perolehan dengan mengeliminasi saldo laba yang diakui atas penjualan persediaan tersebut dan mengurangi nilai persediaan. Yang ketiga, jurnal eliminasi. Contohnya itu saldo laba di debit 2000, persediaan di kredit 2000. Ini contohnya ya guys. Silakan dilihat pada tabel tersebut. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu bahwa entitas konsolidasi mengacu pada gabungan perusahaan induk dan anaknya dalam satu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran yang jelas tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan arus kas dari seluruh entitas yang terlibat. Hal ini penting untuk memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh dan memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan.